Sebenarnya tanpa direkam juga nggak apa-apa, Bu. Nanti materinya saya kirimkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Ibu Ayu Reski Mustafa. Di sini saya diamanahkan sebagai koordinator sekaligus salah satu tim mengajar untuk mata kuliah asuhan kebidanan pada perempuan dan anak dengan kondisi rentang. Baik, di sini sebelum saya masuk ke teori, saya akan menjelaskan dulu dari rencana dari RPS mata kuliah ini. RPS-nya ibu-ibu sudah dapatkan dari sipennya. Sudah, Ibu. Baik, di sini saya jelaskan ya ibu-ibu untuk RPS-nya itu seperti apa. Mungkin di sini kita akan percepat berhubung. Oke, baik. Di sini untuk rencana pembelajaran semester atau RPS dari mata kuliahnya yaitu asuhan kebidanan pada perempuan dan anak dengan kondisi rentang. Ya, di sini itu SKS-nya ada 2 SKS, di mana 1T dan 1P. Jadi total pertemuannya itu adalah 21 pertemuan dari 16 minggu. 14 minggu perkuliahan dan 2 minggunya lagi yaitu UTS dan UAS. Ini untuk mahasiswa semester 2 ya Bu ya? Semester akhir berarti. Iya, Bu. Di sini ada capaian pembelajaran yang harus ibu-ibu perhatikan. Yang pertama di sini adalah dari segi sikap, terus ada keterampilan umum, kemudian ada keterampilan khusus dan pengetahuan. Nah, nanti Ibu baca sendiri. Kemudian untuk capaian pembelajaran untuk mata kuliah asuhan kebidanan pada perempuan dan anak dengan kondisi rentang, di sini yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisa konsep kelompok rentang. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan memberikan asuhan kebutuhan khusus pada permasalahan fisik. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan memberikan asuhan kebutuhan khusus pada permasalahan psikologis. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan memberikan asuhan kebutuhan khusus pada permasalahan geografi. Yang kelima, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan memberikan asuhan kebutuhan khusus pada permasalahan ekonomi. Yang keenam, di sini mahasiswa harus mampu menjelaskan dan memberikan asuhan kebutuhan khusus pada permasalahan sosial. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan dan memberikan asuhan kebutuhan khusus pada permasalahan budaya. Dan yang terakhir yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan memberikan asuhan berkelanjutan atau continuity of care pada ibu yang berkebutuhan khusus. Nah, jadi untuk materi pembelajaran atau pokok pembahasan itu ada 8 topik. Ya, topik pertama yaitu konsep kelompok rentan. Nah, setelah penjelasan terkait dengan RPS, kita akan melangkah untuk materi terkait konsep kelompok rentan secara dasar ya, Bu. Kemudian yang kedua yaitu asuhan kebutuhan khusus pada permasalahan fisik. Yang ketiga, asuhan kebutuhan khusus pada permasalahan psikologi. Yang keempat, asuhan kebutuhan khusus pada permasalahan geografi. Ada asuhan kebutuhan khusus pada permasalahan ekonomi. Ada asuhan khusus kebutuhan khusus pada permasalahan sosial. Kemudian ada asuhan khusus atau asuhan kebutuhan khusus pada permasalahan budaya dan asuhan berkelanjutan atau continuity of care pada ibu berkebutuhan yang khusus. Nah, apa saja bobot penilaian yang akan ada untuk mata kuliah ini? Yang pertama di sini tuh ada UTS. Ya, jadi UTS ibu itu berpengaruh karena di sini bobot penilaiannya cukup tinggi yaitu 25%, UAS-nya 25%, dan aktivitas partisipatif itu 50%. Jadi total bobot keseluruhan itu 100%. Nah, yang dimana di sini yang dimaksud aktivitas partisipatif itu yaitu salah satunya adalah absensi atau kehadiran, kemudian tugas, kuis, sharing, kemudian diskusi. Nah, itu masuk di aktivitas partisipatif, ya. Nah, di sini ada tim teaching atau tim mengajar untuk mata kuliah ini. Yang pertama itu saya sendiri, ya, Ayu Reski Mustafa. Di sini saya selaku koordinator juga. Jadi mungkin kedepannya Ibu Sipennya
dan ketua kelasnya itu lebih banyak berkomunikasi dengan saya jika ada kendala untuk mata kuliah ini. Nah, selanjutnya yang tim kedua itu ada Profesor Dr. Mariati Sutarno, SPD SST BDN Mars MH. Beliau itu sebagai tim mengajar kedua untuk mata kuliah ini dan beliau juga selaku ketua yayasan. Nah, selanjutnya ada Ibu Udur Diana Tumanggor, SST BDM Kep, dan ada Bu Masluro SST BDM Kas. Nah, ini untuk tim mata kuliah ini. Nah, untuk tim mengajar mata kuliah ini ada 4 ya Bu, dari 8 topik tadi yang dibahas. Nah, di sini untuk minggu pertama, tujuan atau kemampuan akhir yang direncanakan itu apa? Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisa konsep kelompok rentan. Jadi materi pembelajarannya itu adalah konsep kelompok rentan, ya. Nah, indikatornya ada ketetapan menjelaskan dan menganalisa konsep kelompok rentan dari berbagai sumber. Jadi sumber di sini itu bisa dari buku, bisa dari jurnal, ya, kecuali dari artikel-artikel yang sumbernya itu tidak jelas. Kemudian di minggu kedua dan minggu ketiga, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan memberikan asuhan kebutuhan khusus pada permasalahan fisik. Ya, di mana jika dibagikan itu sub-sub bagiannya yang pertama harus bisa menjelaskan terkait apa sih itu masalah disabilitas, kemudian ada kelainan genetik, ada perbedaan ras, kemudian ada usia anak kurang dari 21 tahun. Nah, itu untuk minggu kedua sampai minggu ketiga. Nah, untuk minggu keempat sampai minggu keenam, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan memberikan asuhan kebutuhan khusus pada permasalahan psikologi, di mana poin-poinnya itu yang pertama adalah kehamilan akibat pemerkosaan, kedua ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, ada trauma persalinan sebelumnya, ada riwayat kehilangan dan kematian, kemudian ada kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, untuk minggu ketujuh, yaitu di sini mahasiswa mampu menjelaskan dan memberikan asuhan kebutuhan khusus pada permasalahan geografi. Nah, apa saja lingkupnya? Yang pertama yaitu lingkungan berpolusi, yang kedua lingkungan dataran tinggi dan rendah, yang ketiga lingkungan radiasi, dan yang keempat tenaga kesehatan, ya, baik dari tim ronsen, lab, pokoknya petugas tenaga kesehatan lainnya. Nah, nanti untuk di minggu ke-8 itu ibu-ibu akan melaksanakan yang namanya ujian tengah semester atau UTS. Jika dilihat dari Kalmik, UTS-nya itu adalah tanggal 19 sampai tanggal 22 Mei, kalau saya nggak salah ingat. Nah, nanti setelah UTS, ibu-ibu lanjut lagi nih untuk minggu ke-9, yaitu terkait ibu-ibu atau mahasiswa mampu menjelaskan dan memberikan asuhan kebutuhan khusus pada permasalahan ekonomi. Nah, di mana di sini kita akan membahas terkait dengan kemiskinan dan anak banyak. Apa sih pengaruh dari kemiskinan dan anak banyak terkait dengan kebutuhan khusus pada permasalahan ekonomi. Kemudian di minggu ke-10 dan minggu ke-11, di sini mahasiswa mampu menjelaskan dan memberikan asuhan kebutuhan khusus pada permasalahan sosial. Adapun sub dari topiknya yang pertama adalah kehamilan dalam penjara, single parent atau single mom, kemudian ada LGBT, kemudian ibu pengganti. Nah, untuk minggu ke-12 sampai minggu ke-13, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan memberikan asuhan kebutuhan khusus pada permasalahan budaya. Nah, bagian-bagiannya apa yang harus Ibu ketahui? Yang pertama yaitu pemilihan jenis kelamin anak. Kemudian vagina birth after sesar. Kemudian yang ketiga, persiapan persalinan dan kelahiran pada kebutuhan khusus. Keempat, perawatan anak pada ibu berkebutuhan khusus. Yang kelima, promosi kenormalan pada ibu dengan berkebutuhan khusus. Dan yang keenam, asuhan pada perempuan berkebutuhan khusus. Nah, untuk minggu ke-14 dan 15, di sini mahasiswa harus mampu menjelaskan dan memberikan asuhan berkelanjutan atau continuity of care pada ibu berkebutuhan khusus. Nah, apa saja yang harus Ibu perhatikan di sini? Yaitu terkait dengan definisi dan fungsi pengambilan keputusan klinik, langkah dalam pengambilan keputusan klinik, yaitu penilaian atau anamnesa, kemudian diagnosis, ya, setelah anamnesa kita akan bisa menyimpulkan untuk menentukan apa diagnosa dari pasien ini, kemudian melakukan suatu perencanaan, kira-kira apa perencanaan untuk pasien ini, kemudian melakukan intervensi dari perencanaan ini, kita bisa melakukan penata laksanaan. Nanti setelah penata laksanaan akan adanya evaluasi hasil dari apa yang kita lakukan, apakah itu berhasil atau tidak. Jika misalnya dia tidak berhasil, otomatis kita akan kaji kembali nih, apa sih sebenarnya penyebabnya sehingga apa yang kita lakukan ini tidak berhasil, gitu.
Jika berhasil berarti lakukan pemantauan atau penelusuran berikutnya. Jadi ini ada topik dan dosen pengampu mata kuliah ya Ibu-Ibu. Jadi 8 topik ini sudah dibagi untuk 8 dosen pengajar. Nah, ini jadwal perkuliahannya. Ibu-ibu untuk kelas C itu di setiap hari Rabu jam 16 sampai jam 17.30. Nah, untuk tim pengajar lainnya, baik Prof. Mariati, baik Bu Udur, baik Bu Mas Luro, itu sudah sepakat di jam tersebut. Tapi mungkin jika ada waktu yang bertepatan saat itu beliau tiba-tiba tidak bisa, mungkin akan dikonfirmasi ke saya selaku koordinator atau selaku Sipen. Sama halnya dengan tadi saya kira nggak bisa masuk hari ini karena bertepatan kegiatan kontraprogram untuk sarjana kebidanan dan profesi bidan di Rumah Sakit Karawang. Jadi ini baru sampai tiba-tiba langsung minta langsung ke Sipennya. Nah, untuk pertemuan berikutnya, yaitu yang akan menghubungi Prof. Mariati ya Ibu-Ibu. Jadi Sipen, mungkin di sini Sipennya berapa orang Bu? Ada 2 orang, Ibu. Ya, mungkin bisa dibagi ya. Jadi 2 orang menghubungi, satu orangnya menghubungi saya mungkin dengan Pro Mariati, terus satu orangnya lagi yang menghubungi Bu Imas dengan Bu Udur gitu. Jadi bagi-bagi tugas aja ya Bu untuk sipennya. Jadi nanti berikutnya ibu-ibu H-1 sebelum mata kuliah ini, ibu mengingatkan kembali ke Pro Mariati dan mengirimkan linknya sekaligus. Nah, kalau misalnya nanti Pro Mariatinya tidak merespon, ibu-ibu nanti konfirmasi ke saya, nanti saya bantu follow up ke Pro Mariatinya, karena di sini saya selaku koordinatornya. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan RPS-nya dan jadwal perkuliahannya? Jika tidak ada, mungkin kita akan lanjut ke materinya. Cukup, Ibu. Cukup ya. Kayaknya Bu Rizky ini udah semangat ya Bu ya untuk segera materi biar segera tak fokuskan. Baik. Nah, untuk materi pertama itu kita akan membahas terkait dengan konsep kelompok rentang. Ya, jadi di sini masih dasar-dasar apa sih sebenarnya kelompok rentang itu. Nah, di sini kita masuk pada materi pertama atau topik pertama yaitu terkait dengan asuhan kebidanan pada perempuan dan anak dengan kondisi rentan. Nah, ini tadi topik dan dosen pengampu mata kuliahnya. Ada 8 topik. Nah, untuk topik pertama yaitu konsep kelompok rentan. Ada gambaran atau tahu terkait apa sih sebenarnya kelompok rentan itu? Ada yang bisa memberikan penjelasan terkait dengan konsep kelompok rentan itu seperti apa? Izin, Bu. Ya, silakan. Ibu kalau misalnya ada yang bertanya atau memberikan tanggapan, bisa sebutkan nama ya, Bu? Baik, Ibu. Saya Rizkyanti, izin memberikan lebih ke pendapat sih, ya, Bu. Untuk dari Ya. konsep kelompok rentan sendiri, kalau misalnya dari kalimatnya, ini mungkin kelompok di mana kelompok itu terdiri dari individu-individu yang memerlukan perhatian khusus kali ya, Bu. Ya, Kalau dari betul sekali. definisi Jadi menurut saya dia seperti itu. memerlukan juga yang namanya perhatian lebih ya Bu ya daripada yang enggak rentan. Ada lagi? Ada Nggak apa-apa Bu Bu. di sini sharing aja. Iya. Ya sebutkan Iya Bu, namanya nama ya Bu. saya Sudaryati Bu. Karena ini masuk penilaian partisipan Ibu loh. Siapa Bu? Iya. Bu Esi ya? Esti ya, iya Bu. Ya, silakan Bu Esi Darian. Kalau saya ini Bu, kelompok rentan itu adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam menikmati kehidupan yang layak seperti akses terhadap pelayanan dasar. Misalnya seperti lansia gitu ya Bu ya. Atau anak-anak yang Ya, termasuk seperti yatim piatu atau putus sekolah, seperti fakir ya miskin betul. gitu ya Bu. Bisa wanita Ya, hamil juga atau penyandang disabilitas juga disabilitas. Bu. Ya, Bisa betul. juga korban bencana juga masuk dalam kelompok itu juga Bu, Ya, keterbatasan. betul.
Betul sekali ya Bu Esi. Ada lagi? Baik, kita lanjut ya. Ada, Bu. Ya, silakan Bu Lia. Satu lagi ya Bu ya. Ya, Mengejar kelompok waktu ya, rentan silakan. itu menurut saya kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan dan sumber daya yang terbatas yang menghadapi tantangan resiko dalam kehidupan sehari-hari. Bisa Ya, anak-anak, bisa lansia, bisa penyandang disabilitas, bisa penderita penyakit kronis, atau masyarakat miskin, atau masyarakat terpinggirkan, anak jalanan, atau perempuan yang memiliki kemampuan terbatas. ya, betul. Jadi semua yang disampaikan oleh Bu Rizky, Bu Esi, Bu Lia itu sebenarnya saling berkaitan ya Bu ya. Jadi sama saja. Jadi itu betul ya Bu ya yang masuk kelompok rentan. Nanti kita kelompokkan saja dia masuk kelompok rentan perempuan, anak atau apa. Baik, selanjutnya yaitu di sini saya menjelaskan apa sih sebenarnya kelompok rentan itu. Jadi kelompok rentan menurut Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah semua orang yang menghadapi hambatan atau keterbatasan dalam menikmati standar kehidupan yang layak. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa kelompok rentan merupakan lapisan masyarakat yang paling mendesak yang membutuhkan perhatian lebih. Sama halnya tadi dijelaskan oleh Bu Rizkia, memerlukan perhatian lebih. Untuk apa? Untuk memperbaiki kondisi kehidupannya. Kelompok rentan tersebut adalah kelompok masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri yang dapat mengakibatkan permasalahan karena ketidakmampuannya tersebut. Pada dasarnya, kondisi rentan dapat disebabkan karena kekurangan aset atau apa yang dimiliki, akses atau geografis, dan sistemik atau sistem sumber yang dikuasai oleh golongan tertentu. Selanjutnya yaitu menurut Oliver Serat, kerentanan itu merupakan perasaan tidak aman di kehidupan individu, keluarga, dan komunitas ketika menghadapi perubahan di luar lingkungannya. Jadi untuk kerentanan itu tidak hanya di kehidupan individu, tapi keluarga dan komunitas juga termasuk. Kerentanan ini dapat dikatakan sebagai kondisi yang ditentukan oleh faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan atau suatu proses yang meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap dampak bahaya. Kerentanan biasa dirasakan oleh individu atau kelompok yang tinggal di wilayah tertentu yang dapat membahayakan jiwa dan aset yang dimilikinya. Jadi tadi itu yang disampaikan Bu Rizky, Bu Esi, dan Bu Lia itu betul. Nah, ada yang bisa baca? Biasa saja, Bu. Bisa, Bu. Maaf ya, Bu, tadi ada ya tamu. Nah, siapa Bu di sini? Boleh dibaca ini? Baik, Bu. Ini yang Hu ya, Bu ya? Ya, silakan Bu Iya, Esi. sebutkan siapa saja yang menjadi kelompok rentan dalam kehidupan sehari-hari yang telah ditemui. Ya, ada mungkin yang bisa memberikan contoh atau yang ibu-ibu sering temui di tempat kerja mungkin,
di kehidupan Yang sehari-hari? lansia ya Bu ya? Ya, boleh Lansia, salah satunya bebas. Contohnya apa? lansia Bu. Lansia. Coba Ibu bisa ceritakan bagaimana, Bu? Lansianya itu kenapa? Terus gimana tanggapan Ibu sebagai seorang bidang nih, Bu, di tempat kerja untuk mengatasi masalah kelompok rentan yang Ibu temui? Baik Bu, dia Sharing. kemudian punya keterbatasan dalam penyakitnya, dia punya hipertensi, kemudian juga dia mengalami stroke Bu. Jadi dia tidak bisa beraktivitas juga. Kami juga punya kelompok namanya apa? PTM Bu kalau di puskesmas. Jadi kunjungan ke ibu-ibu yang mempunyai keterbatasan itu, gitu. Oke. Ada lagi yang lain? Berarti Bu Esi ini kerja di rumah puskesmas Di ya, Bu? puskesmas Bu, iya. Oke. Betul. Ada lagi yang lain? Mungkin bisa sharing? Ada Bu, Ya, silakan Bu Yati. misalnya kelompok bayi, balita, Ya, bayi balita. Ya, ya, bagaimana, Bu? ya kan kalau bayi sama balita kan belum bisa eh, dalam kehidupan sehari-hari belum bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Ya. Terus gimana, Bu? Solusi Ibu gimana? Harus dibantu sama orang lain, misalnya ibunya atau keluarganya gitu. Ya, betul. Ada lagi yang lain? Sharing aja nih, Bu, di tempat kerja Ibu gitu. Mungkin menemukan apa gitu. Nah, Izin baik. izin Ya, menambahkan, silakan. Bu. Ya, silakan Bu Fitri. Kalau di tempat saya, Bu, di puskesmas itu kayak kelompok rentan ada penyandang disabilitas, di mana kita ada antrian tersendiri, Bu, untuk penyandang disabilitas dan tempat-tempat umum seperti toilet juga disediakan secara khusus, Bu. Oke, baik. Berarti menyediakan tempat ya, Bu, ya, untuk pasien yang disabilitas. Iya, betul, Bu. Karena memang dia sangat-sangat membutuhkan. Betul. Baik, ada lagi atau cukup? Nah, di sini yang termasuk kelompok rentan dalam kehidupan sehari-hari yang telah ditemui, yang Ibu tadi sebutkan itu sudah betul ya, Bu ya. Jadi apa yang Ibu temui itu salah satu kelompok rentan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kelompok rentan itu di sini pada perempuan saja, itu contohnya apa? Perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, sama halnya tadi di RPS KDRT. Ada pernah menemukan kasus KDRT? Kemudian apalagi? Jadi KDRT itu adalah perempuan yang menjadi korban kekerasan fisik ya, Bu, emosional atau seksual di dalam rumah tangganya. Kemudian nanti ada penjelasan lebih jelasnya lagi untuk pertemuan dengan dosen lain. Di sini saya bahas secara singkat saja. Apalagi kira-kira perempuan dengan status sosial dan ekonomi rendah itu masuk, Bu. Kemudian ada perempuan muda dan remaja, kemudian perempuan yang mengalami diskriminasi, kemudian perempuan penyandang disabilitas. Nah, selain itu, apalagi kira-kira anak-anak dari keluarga miskin itu masuk, kemudian anak-anak juga dengan disabilitas. Ada anak-anak yang mengalami juga kekerasan atau pelecehan. Sekarang kan banyak ya, Bu ya, atau marak banget itu anak-anak yang mengalami kekerasan atau pelecehan, bahkan pelecehan dari ayah kandungnya sendiri. Atau pernah ada pasien seperti itu yang ibu-ibu temui? Nah, jadi itu salah satu contoh kelompok rentan ya Ibu-Ibu. Selanjutnya, nah, dasar hukum kondusi rentan. Ya, di Indonesia, perlindungan terhadap kelompok rentan diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di mana pasal 5 ayat 3 menyatakan bahwa mereka berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan khusus sesuai dengan kebutuhan mereka. Meskipun demikian, implementasi perlindungan ini masih menghadapi tantangan dan belum sepenuhnya efektif. Nah, dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan antara lain selain yang ibu-ibu tadi jelaskan atau yang ibu jabarkan ada orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Nah, di sini karena mata kuliah kita ini terkait dengan perempuan dan anak, berarti dibagi menjadi dua kelompok rentan pada perempuan. Nah, perempuan sebagai
Perempuan sebagai kelompok rentan menghadapi berbagai tantangan yang terkait dengan kerentanan fisik, mental, dan sosial. Di Indonesia dilakukan penelitian di beberapa wilayah. Penelitian menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah perempuan yang teridentifikasi sebagai kelompok rentan antara tahun 2020 hingga 2022. Hal ini mencakup peningkatan kasus kekerasan psikis, pelecehan seksual, dan penelantaraan. Nah, di sini ada faktor penyebab kerentanan. Ada yang tahu, Bu, apa-apa saja faktor penyebab kerentanan? Yang pertama yaitu perubahan hormon. Jadi perempuan lebih rentan mengalami depresi akibat fluktuasi hormon, terutama selama masa pubertas. Kemudian ada kesenjangan gender, budaya patriarki yang mendominasi seringkali menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, mengurangi kuasa dan daya tawar mereka dalam masyarakat. Kemudian ada kekerasan fisik dan seksual. Perempuan sering menjadi korban kekerasan, baik di lingkungan domestik maupun publik, yang memperburuk kondisi psikologis dan sosial mereka. Kemudian faktor penyebab keempat yaitu kemiskinan. Keterbatasan akses terhadap sumber daya dan pendidikan membuat perempuan semakin terpinggirkan yang berdampak pada kesehatan mental dan fisik mereka. Nah, urgensi perlindungan dan pemberdayaan. Apa yang harus diindikan agar perlindungan dan pemberdayaan ini bisa diatasi? Yang pertama yaitu adanya pendidikan dan kesadaran itu meningkatkan pemahaman tentang kekerasan fisik dan seksual serta memberikan pendidikan yang setara bagi perempuan. Kemudian yang kedua yaitu dukungan sosial dan ekonomi. Dengan adanya dukungan sosial dan ekonomi menciptakan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, jaminan sosial, dan peluang kerja untuk memberdayakan perempuan. Dan yang ketiga yaitu pendampingan psikologis. Dengan adanya pendampingan psikologis itu memberikan dukungan bagi perempuan yang mengalami depresi atau trauma akibat kekerasan. Nah, dengan langkah-langkah ini diharapkan ibu-ibu diharapkan kondisi kehidupan perempuan sebagai kelompok rentan dapat diperbaiki serta kesetaraan gender dapat dicapai secara lebih efektif di kehidupan masyarakat. Nah, selanjutnya kita melangkah pada kelompok rentan pada anak. Bayi dan anak-anak dengan kondisi fisiknya lebih lemah dibandingkan dengan orang dewasa. Mereka masih bergantung pada orang lain dalam proses pertumbuhan dan perkembangan dan memiliki kebutuhan lebih. Anak-anak dalam rentang usia tersebut menghadapi tantangan kesehatan tertentu selama pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental. Keadaan ini yang membuat anak-anak menjadi rentan terhadap kekurangan gizi, penyakit menular, dan ketika memasuki usia remaja, mereka rentan terhadap masalah kesehatan seksual, reproduksi, dan mental. Apa saja sih faktor penyebabnya? Jadi banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya kerentanan dalam suatu kelompok. Faktor tersebut adalah apa? Faktor ekonomi, faktor budaya, biologis, psikologis, dan lain-lain. Hal tersebut dapat mengakibatkan adanya kelompok rentan yang dapat menimbulkan dampak-dampak negatif di wilayah tertentu seperti tingkat kriminal yang tinggi, adanya perpecahan kelompok, penyimpangan perilaku, dan banyaknya pengangguran. Nah, apa sih tantangan dan kebutuhan kelompok rentan? Kelompok rentan itu seringkali mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Misalnya apa? Anak-anak putus sekolah, orang lanjut usia yang tidak memiliki dukungan sosial, atau penyandang disabilitas yang kesulitan mengakses layanan publik. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pemetaan kondisi kelompok rentan secara partisipatif agar ibu-ibu agar program bantuan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka. Bagaimana sih cara mengatasi tantangan dan kebutuhan dalam kelompok rentan? Perlu adanya yang namanya kesadaran masyarakat. Nah, dengan adanya kesadaran masyarakat itu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kebutuhan kelompok rentan adalah kunci untuk memastikan perlindungan yang lebih baik. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan juga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif.
Nah, selanjutnya adalah dukungan sosial pada kelompok rentan. Jadi yang dimaksud dengan dukungan sosial adalah keberadaan, kesediaan, kepedulian dari orang-orang yang dapat diandalkan, menghargai dan menyayangi. Dukungan sosial juga merupakan bantuan atau dukungan yang positif yang diberikan oleh orang-orang tertentu terhadap individu dalam kehidupannya serta dalam lingkungan sosial tertentu sehingga individu yang menerima merasa apa? Merasa diperhatikan, dihargai, dan dihormati serta merasa dicintai. Nah, di sini ada bentuk dukungan sosial. Yang mana sih yang masuk dengan bentuk dukungan sosial? Yang pertama ada dukungan emosional atau emotional support. Ada yang bisa memberikan penjelasan terkait dengan dukungan emosional? Ayo ibu-ibu, dukungan emosional itu seperti apa? Ayo satu orang mungkin perwakilan. Izin Bu mencoba menjawab. Ya, silakan Bu. Siapa Bu nama lengkapnya? Dian Ratna Bu. Oke, Bu Dian Ratna. Silakan Ibu. Kalau dukungan emosional support itu biasanya kan Ibu misal nih pernah ada kasus kekerasan terhadap perempuan. Nah, dia itu merasa tertekan ketika akan melahirkan bayinya. Nah, di situ kita memberikan support berupa apa ya, istilahnya rasa empati ya Bu ya. Empati sama mungkin seperti sentuhan. Terus enggak apa-apa, nanti di sini akan dibantu proses persalinannya gitu. Banyak kok bidan yang apa ya, istilahnya bersedia 24 jam di sini gitu. Terus juga dukungan untuk pemberian ASINya ketika dia merasa frustasi anaknya nangis terus dan nggak ada keluarga yang mendukung gitu Bu. Jadi kita membantu gitu. Betul. Betul sekali Bu Dian. Kayaknya Bu Dian ini udah berpengalaman ya Bu ya pasien di tempat kerja ya Bu ya. Ada sih Bu, itu ketemu soalnya sama pasien itu. Ya, jadi yang paling penting di dukungan emosional itu adalah bagaimana kita sebagai seorang bidan atau tenaga kesehatan itu menunjukkan rasa empati kita ya Bu ya, rasa kepedulian kita terhadap pasien kita. Ada lagi yang mau menambahkan? Baik, jadi dukungan emosional itu merupakan apa Ibu-Ibu? Merupakan dukungan yang berhubungan dengan hal yang bersifat emosional atau menjaga keadaan emosi, ya, afeksi atau ekspresi. Jadi dukungan emosional itu juga berkaitan dengan ekspresi Ibu-Ibu, ya. Jangan sampai Ibu-Ibu punya pasien yang datang ke tempat kerja Ibu, nah ibunya lagi ada masalah keluarga atau lagi sakit gigi misalnya, terus ibunya jutekin pasien Ibu, ya kan? Di mana pasien ini sebenarnya ingin menyampaikan keluh kesahnya, tapi melihat dari raut wajah ekspresi ibu saja itu sudah tidak memungkinkan gitu ya Bu ya. Apalagi kalau misalnya lagi punya masalah. Nah, kira-kira kalau misalnya ibu judesin pasien ibu, berikutnya dia datang lagi tidak ke ibu-ibu? Enggak Bu. Ya Bu. Nggak mungkin kan Ibu ya, walaupun mungkin Ibu murah kerjasama dengan BPJS sekali ya pun, tapi kalau misalnya Ibu tidak ada rasa empati ke pasien Ibu, pasti pasien Ibu akan kabur ke tempat yang lain, ya. Walaupun prinsipnya kadang, walaupun mahal, yang penting pelayanannya bagus. Betul tidak Bu? Iya Bu. Betul Bu. Ya kan, sama halnya kalau misalnya Ibu ke tempat pembelanjaan, ya. Kalau misalnya kasirnya jutek, pasti Ibu nggak mau lagi datang ke tempat itu. Ngedumel jadinya ya. Jadi rasa puas kita sebagai klien itu tidak ada ya. Jadi kita harus bisa mengevaluasi nih. Oh kok bulan ini pasien saya banyak, kok bulan berikutnya berkurang, bulan berikutnya lagi berkurang. Nah, kira-kira apa yang harus perlu dibenahi? Ya, jadi itu yang evaluasi. Jadi, saya ulangi, dukungan emosional itu merupakan dukungan yang berhubungan dengan hal yang bersifat emosional atau menjaga keadaan emosi, afeksi, atau ekspresi. Nah, dukungan ini meliputi apa? Ekspresi empati, ya, kepedulian, dan perhatian pada individu, memberikan rasa nyaman, memiliki idam perasaan dicintai, serta bersedia mendengarkan keluh kesah orang lain. Jadi, sebagai seorang bidan itu harus bisa menjadi tempat curahan hati pasien-pasiennya, ya. Jangan sampai ibu bilang, aduh saya aja banyak masalah pengen curhat, malah ibunya curhat ke saya gitu ya. Jangan seperti itu ya Bu ya. Nah, selanjutnya yang kedua ada dukungan penghargaan nih. Dukungan penghargaan ini seperti apa ibu-ibu? Bagaimana Bu Rizky, Bu Esi? Lebih kayak apresiasi kali ya Bu.
Kayak misal kasusnya misal buat pasien-pasien yang perempuan yang mengalami KDRT misalnya, terus dia melaporkan tindakan KDRT-nya itu, jadi kita memberikan penghargaan bahwa apa yang ibu lakukan itu sudah benar, tindakan ibu melapor itu sudah benar. Jadi kayak lebih ya lebih ke apresiasi nggak sih Bu? Ya, betul. Jadi kayak memberikan semangat atau dukungan ya, dalam bentuk support juga bisa. Jadi, dukungan penghargaan itu adalah suatu bentuk dukungan yang terjadi melalui ekspresi seseorang dengan menunjukkan suatu penghargaan positif terhadap individu. Pemberian semangat itu termasuk dukungan penghargaan. Dukungan atau persetujuan tentang ide-ide atau perasaan individu tersebut dan perbandingan positif dari individu satu ke individu lainnya. Jadi bisa juga dengan memberikan pujian, misalnya nih ibunya mengedamnya bagus, terus kita kasih pujian, iya ibu bagus sekali. Apalagi kalau misalnya ibu rajin melakukan kunjungan pemeriksaan antenatal, pasti kita kadang memberikan pujian, ya kan? Ya ibu rajin nih, datang nih, misalnya mungkin ada kegiatan apapun, ya. Jadi kita selalu memberikan dukungan penghargaan. Jadi pujian, semangat, terus apalagi itu termasuk dukungan penghargaan. Nah, di sini ada dukungan instrumental. Nah, apa kira-kira dukungan instrumental nih? Bedanya dukungan instrumental dengan penghargaan ini apa kira-kira? Ibu-ibu yang lain bagaimana? Yang aktif hari ini hanya Bu Rizky, Bu Ezi, Bu Lia, Bu Yati, Bu Fitri, Bu Dian. Yang lainnya Bu gimana? Ada yang bisa memberikan penjelasan terkait dengan dukungan instrumental itu dukungan seperti apa Ibu-ibu? Atau Bisa jawab, instrumental? boleh bantu Bu? Ya, silakan Bu Esi. Kalau saya ke instrumental itu lebih kayak dukungan bentuk materi atau layanan. Kalau Betul. menurut saya ya seperti sumbangan gitu mungkin ya. Kalau Ya. misalnya sumbangan dana atau membantu yang membuat yang membuat ya, si pasien atau itu tidak bisa terbebani. Misalnya dia tidak mempunyai BPJS atau apa, kita bantu dengan misalnya UHC, kita kasih tahu kalau misalnya memang dia tidak mampu dengan biaya persalinannya bisa menggunakan pengurus UHC misalnya begitu Bu. Atau enggak kita lansia, kita misalnya lagi kunjungan, mungkin dia tidak mampu, kita bantu juga dengan dananya. Mungkin bisa gitu kali Bu ya. Ya, jadi betul. Kayaknya Bu Yes ini sudah banyak banget dalam kehidupan sehari-hari yang dialami ya Bu ya. Jadi dukungan instrumental itu merupakan pemberian sesuatu berupa bantuan nyata atau dukungan alat. Nah, dukungan instrumental itu juga apa? Merupakan dukungan secara langsung dan nyata yang berupa materi atau jasa. Jadi kalau misalnya tadi dukungan penghargaan itu berupa support, pujian, sedangkan dukungan instrumental itu dia berupa ke materi dan jasa. Jadi kayak ada sesuatu yang diberikan gitu. Nah, selanjutnya ada dukungan informasi. Dukungan informasi ini seperti apa? Informational support, informasi support, atau dukungan informasi. Dukungan informasi seperti apa? Yang lainnya mungkin? Jadi kita sharing di sini ya Bu ya. Karena kemungkinan ibu-ibu lebih banyak berpengalaman dibandingkan saya. Izin Bu, coba jawab. Ya, silakan Bu Dian ya. Iya. Nah, Contohnya seperti pasien tadi yang ketika kesulitan untuk menyusui ya. Nah, ini diberikan leaflet, terus cara-cara untuk mengurangi rasa nyeri pada saat menyusuinya. Seperti misal diolesi dengan ASI dulu. Terus dukungan posisi menyusui yang benar itu seperti apa dengan menggunakan media-media seperti buku KIA-nya atau mungkin ada leaflet khusus tentang ibu menyusui. Begitu. Ya, betul, betul sekali. Jadi kalau misalnya dukungan informasi itu ada komunikan dan komunikatornya, ya. Jadi dukungan informasi berarti apa? Memberikan solusi pada suatu masalah. Jadi kalau misalnya pasien Budian tadi masalahnya terkaitan dengan ASI-nya atau apa, nah itu harus ada solusi nih sebagai seorang bidan. Ya, bagaimana caranya kita bisa selalu memberikan solusi dari masalah-masalah yang dihadapi oleh pasiennya kita. Jadi dukungan informasi berarti memberikan solusi pada suatu masalah. Dukungan ini
Diberikan dengan cara menyediakan informasi, memberikan saran secara langsung, atau umpan balik tentang kondisi individu dan apa yang harus ia lakukan. Jadi sebagai seorang bidan harus bisa nih mengatasi masalah-masalah atau memberikan solusi terhadap masalah yang disampaikan oleh pasiennya. Jadi kita sebagai seorang bidan itu harus benar-benar pintar mengkaji nih, menganamnesa betul-betul nih apa kira-kira masalah dari pasiennya kita. Karena kalau misalnya kita hanya mendengarkan keluhan dari pasien tanpa bisa kita mengkaji lebih lanjut, itu mungkin kita tidak akan dapat benar-benar sebenarnya masalahnya itu titiknya di mana. Jadi untuk bentuk dukungan sosial sudah jelas berarti ya Bu Ibu, baik dukungan emosional itu seperti apa, dukungan penghargaan itu seperti apa, dukungan instrumental itu seperti apa, bahkan dukungan informasi itu seperti apa. Baik, untuk konsep kelompok rentang sampai di sini. Selanjutnya ada tugas kelompok yang akan saya berikan kepada ibu-ibu sekalian. Di sini jumlah mahasiswanya 60 ya Bu ya? 61 Ibu. 61. Kalau misalnya saya bagi 6 kelompok bisa? Atau 4 kelompok? Bisa Bu. Mau berapa kelompok jadinya? 4 atau 6? 6 mungkin boleh Bu. 6 berarti ya, jadi 10-10 ya Bu ya, terakhir 11. Nah, di sini untuk tugas kelompoknya biasanya kan kalau tugas itu ada makalah, ada PowerPoint-nya. Ibu-ibu mau membuat makalahnya atau langsung PowerPoint-nya saja? Ada presentasi nggak Bu? Iya, ada presentasi. PowerPoint-nya saja kalau gitu Bu. Baik, saya kasih sesuai kepilihan Ibu. Berarti untuk tugas kelompoknya itu nanti Ibu tinggal membuat PowerPoint-nya saja. Nah, karena kita di sini membahas terkait dengan kelompok kondisi rentang pada perempuan dan anak, jadi 3 kelompok ini mengambil atau menjelaskan kasus yang berkaitan dengan atau teori yang berkaitan dengan kelompok rentan pada perempuan. Ya, jadi misalnya mungkin kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dia membahas terkait dengan kelompok rentan perempuan nih. Terus masing-masing memberikan contoh kelompok rentan itu seperti apa. Terus bagaimana sih cara mengatasi atau penata laksanaan ibu sebagai seorang bidan untuk mengatasi kelompok rentan tersebut. Ya, dari contoh yang ibu jelaskan. Kemudian 3 kelompok lagi, kelompok 4, 5, dan 6 itu menjelaskan terkait dengan kelompok rentan pada anak. Ya, selain menjelaskan apa sih sebenarnya kelompok rentan pada anak dari referensi atau hasil diskusi yang ibu-ibu dapatkan dari kelompoknya, kemudian ibu berikan contoh, termasuk kelompok rentan pada anak itu seperti apa, kenapa dia masuk kelompok rentan anak, terus bagaimana sih cara mengatasi masalah yang dihadapi oleh pasiennya ibu. Ya, mungkin bagaimana ibu jelas untuk tugas kelompoknya? Baik Bu, izin tanya Bu, untuk yang kan yang misal kelompok 1, 2, 3 itu yang tadi untuk perempuan ya Bu, terus yang 4, 5, 6 untuk anak. Berarti untuk dasar awalnya itu pembahasannya mungkin awalnya sama gitu kayak Ya. kayak latar belakang gitu-gitu, baru ntar di kasusnya mungkin agak ada perbedaan gitu ya Bu. Ya, betul. Tapi nanti untuk kayak teorinya mungkin nanti dengan referensi yang berbeda ya, Bu. Jangan sampai Ibu teplak sama banget dengan kelompok lainnya. Iya. Ya, betul. Jadi Iya, Bu. nanti referensi yang digunakan itu menggunakan jurnal dan buku. Ya, jurnal mungkin bisa 10 tahun terakhir, mungkin jika menggunakan referensi buku 5 tahun terakhir. Nah, jadi nanti tiap slide-nya itu Ibu tinggal cantumkan nih teori yang Ibu dapatkan itu dari mana referensinya, sumbernya. Ya, jadi jangan menggunakan artikel yang Ibu dapatkan di internet yang sumbernya itu tidak jelas. Ya. Tapi kalau misalnya Bu, buku yang saya dapat itu masih zaman 10 tahun terakhir Bu, dan memang ternyata terkait dengan materi itu tidak ada pembaruan, tidak apa-apa menggunakan buku tersebut. Ada lagi Bu yang ditanyakan terkait dengan tugas kelompoknya? Atau sudah cukup jelas? Deadline-nya kapan Bu? Maaf Bu. Deadline-nya saat saya masuk lagi. Ya, jadi Ini masih minggu panjang depan nih ya? Bu. Ya, jadi Ibu masih bisa fokus nih untuk Lebaran. Iya, kepotong libur lebaran soalnya ya Bu. Iya, betul. Jadi minggu ini kan terakhir ya Bu ya, Ibu mata kuliahnya ya? Iya, minggu ini sebelum libur Idul Fitri Bu. Iya, oke. Berarti nanti masuk lagi di tanggal 14. Ya, Ya, berarti itu agendanya untuk presentasi ya Bu. iya betul. Dan enggak, untuk tanggal 14 itu yang masuk nanti pertemuan berikutnya itu adalah Prof Mariati.
Oh Ya. iya baik Bu. Ya, jadi belum tugas ini. Jadi Promaryati dulu, nanti setelah itu Promaryati berapa pertemuan, setelah pertemuan saya lagi, baru kita diskusi terkait dengan kelompok ibu, tugas kelompok. Baik. Baik Jadi Bu. panjang nih Bu deadline-nya, nggak mengganggu lebaran. Aman, yang mau pulang kampung, aman. Iya Bu, baik Bu, makasih Bu. Yang mau ditanyakan atau pengen buru-buru selesai nih, karena udah mau jam 5. Mungkin sudah jelas ya Ibu-Ibu? Cukup Bu. Dengan kelompok rentan. Nanti materinya saya kirimkan ke Sipennya untuk dipelajari. Baik, untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Jika ada kesalahan yang saya sampaikan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan karena tidak ada manusia yang tidak luput dari kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu untuk absensinya kita masih ini ya Bu ya terkait dengan siakat. Mungkin nanti ketuanya ini berapa orang sih Bu yang hadir? 54 ya? Oke. 53 Bu. Oke, baik. Ya nanti tinggal dikondisikan saja yang tidak hadir hari ini tanpa keterangan boleh dikonfirmasi ke saya. Baik Baik, Ibu. Makasih Bu. ya cukup sekian ya Ibu-ibu. Silakan meninggalkan room Zoom. Saya izin pamit ya Bu. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Bu. Waalaikumsalam.